Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal membahas tentang perlu dan pentingnya kita selalu mengadakan kajian ilmu. Maka dikatakan sama beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awalah, dikatakan hendaknya kita itu punya wirid dari membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wirid itu kebiasaan dia. Kenapa demikian? Supaya bertambah makrifat kita dengan Allah, kenal kita dengan Allah, supaya kita lebih kenal dengan Allah, zat Allah, ucapan Allah, firman, sifat, perbuatan, dan nikmat-nikmat Allah. Kemudian ketika kita kenal, biasanya akan menimbulkan yang namanya cinta. Makanya salah satu Nabi Allah berdoa di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon, meminta kepadamu, berikan kepadaku cinta kepada Engkau ya Rabb. Wa hubba man yuhibbuk, juga mencintai orang yang dia cinta kepada Engkau. Wa amalan yuballighuni hubbak, dan berikan kepadaku cinta kepada sebuah amaliyah yang bisa mengantarkan cinta kepadamu ya Rabb. Dan belajar ilmu ini termasuk amaliyah yang mengantarkan kita supaya lebih cinta dengan Allah. Kenapa demikian? Karena kalau udah cinta sama Allah atau kenal sama Allah, maka akan muncul kemudian kita itu untuk mematuhi Allah. Perhatikan, ya, mungkin orang dulu itu berpindah masak dari kayu kepada kompor gas, itu ada yang takut karena belum mengerti. Tapi setelah tahu kemudahan enaknya kompor gas, sekarang suruh pindah kayu lagi nggak mau, kelamaan. Tapi orang-orang tertentu sampai hari ini nggak pada ini pakai kompor gas, belum kenal dia. Demikian mungkin dulu kita waktu masih muda, masih kecil, nggak berpikir yang namanya bifet, sepeda motor, karpet, mikirnya dolan aja sudah. Setelah kita punya anak, kita tahu itu kita perlu, kita butuh. Akhirnya dalam angan kapan saya beli motor, kapan beli karpet, kapan beli bifet, kapan beli kasur, kapan beli ini semuanya. Pengen dibeli semuanya. Kenapa? Udah tahu dan kenal. Hakata. Kalau kita udah tahu dan kenal kepada Allah, maka mentaatinya itu mudah, terasa ringan, terasa happy, terasa senang, terasa bahagia. Ya, baik. Allah maj'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah di dalam mentaatimu itu bukan kami tertekan, bukan kami itu seperti nggak mood gitu, nggak selera, tapi ya jadikanlah ya Allah di saat kami mentaatimu farahi wa sururi, kegiranganku, kebahagiaanku, bahkan apa, kepuasanku bisa mentaati kepadamu.
Semuanya tidak akan tercapai itu. Mentaati Allah dalam keadaan senang, bahagia, puas, tidak tertekan sebelum kita kenal dengan Allah. Dan Anda tidak akan tahu dengan Allah dengan sempurna sebelum Anda mulazamah terus menerus, continue, perlahan, dikit demi sedikit kajian-kajian diikuti terus. Makanya buatlah satu amaliyah, wirid atau tugas yang sudah ketika masuk tugas yang lain nggak boleh menghalangi, yang lain kalah semuanya. Min qiraatil ilmi, daripada membaca ilmu harus ada terus. Kenapa demikian? Karena terus terang jasad ini kalau nggak makan dia akan lemah, dia akan loyo. Demikian ruh kita makannya bukan nasi, tapi makannya ilmu. Jadi kalau dulu para ulama ada kan doa setelah makan. Apa doa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Gitu ya. Segala puji untuk Allah yang telah kasih kami makanan, minuman, ya, dan seterusnya doa. Demikian para ulama, kalau dia setelah mengkaji ilmu, dia baca doa ini. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ya Allah, telah segala puji untuk Engkau telah kasih kami makanan dan minum yang kenyang, ya Allah. Apa yang kamu dapati? Ilmu, makanan ruh untuk kita. Seperti badan ini jadi tegak, kuat, semangat karena ada makanan yang masuk. Demikian ruh kita jadi tegak, kuat, semangat untuk mentaati Allah karena ada ilmu. Kenapa kita nggak bisa memaksa ibadah kepada Allah seperti Nabi Muhammad? Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kenapa kita tidak bisa memaksa ibadah kepada Allah seperti Sayyidina Utsman bin Affan? Utsman bin Affan 1 rakaat khatam daripada Quran. Kenapa? Karena pengetahuan kita kepada Allah. Dia kalah dengan Nabi Muhammad, kalah dengan Sayyidina Utsman, kalah dengan Imam Syafi'i, kalah dengan ulama-ulama zaman dahulu. Karena mereka sangat kenal kepada Allah sehingga bagaimana ditekan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan ibadah sama Allah itu mudah tawakalnya, ngantuk ditelehni. Maca Quran dibare sepatu ditelehni. Tapi lek golek dhuwit ngantuk dihibur ya. Golek kopi, ngin aku, ngantuk jalan-jalan. Nek maca Quran ngantuk, tawakkal Allah, la haula wala quwwata illa billah, tutup tidur. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat satu aktivitas ilmu untuk Anda kaji. Kenapa? Di antaranya Anda supaya lebih ngerti perintahnya Allah. Anda lebih ngerti cara mentaati Allah. Anda lebih ngerti gimana menghindari larangan Allah. Dan ketika itu semuanya Anda ketahui, maka ilmu akan membuat kamu zuhdan fi dunia. Kamu tidak terlalu fokus urusan dunia. Karena memang dunia itu enggak lama, Masya Allah. Dunia itu enggak lama, perjalanan ini lebih lama. Nanti di sampai lokasi jauh lebih lama lagi. Gimana Nabi menggambarkan kehidupan di dunia? Seperti Anda misalnya melakukan satu perjalanan ke Surabaya, pakai sepeda ontel, nyampe di Kediri mungkin capek, istirahat sejenak karena ada pohon yang rindang. Di situ Anda duduk, buka tas untuk ngambil air, mungkin gigit roti. Setelah cukup berangkat lagi. Istirahat Anda tak seberapa, lebih panjang perjalanannya. Lebih panjang lagi kalau nyampe di lokasi. Mungkin Surabaya tujuan Anda dan rumah Anda di sana. Lebih panjang lagi kalau Anda di rumah Anda di Surabaya. Hakikatnya kita menuju kepada Allah. Dunia ini perjalanan. Lebih lama lagi nanti di alam kubur. Ya, sampai hari ini Nabi Adam alaihissalam masih di mana? Di alam kubur. Lebih lagi nanti setelah biasa.
Dikatakan dalam hadis Bukhari itu 50 alf sanah, 50.000 tahun. Di mana? Di mahsyar. Belum lagi hisab, belum lagi sirat, belum mizan, belum ini, panjang. Lebih panjang lagi kalau udah nyampe enggak di surga ya di neraka. Di dunia enggak seberapa. 50 tahun kata Nabi. 6 baina 50 baina 60 wa 70 kata Nabi. Kita di dunia antara 60 sampai 70. Lebih panjang di alam kubur, di ini, di hisab dan seterusnya, ya Allah. Sehingga kalau Anda belajar ilmu, yurisuka az-zuhdan fid dunya, kamu lebih fokus kepada akhirat. Wa raghbah fil akhirat, kamu lebih cinta kepada akhirat. Wa yubsiruka bi'uyubi nafsika, kamu lebih waspada tentang aib diri kamu sendiri. Kenapa ya saya masih didorong sama nafsu? Kenapa saya masih didorong sama kepentingan sementara? Kenapa dan kenapa? Kok bukan Allah, ridha Allah yang membangkitkan saya bangkit untuk sholat, bangkit untuk ibadah, bangkit untuk berdakwah, bangkit untuk berjuang. Kenapa? Kok masih ada tendensi minta bagian daripada nafsu saya? Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau Anda terus mengkaji ilmu, Anda lebih paham dengan kondisi kekurangan diri kita, bukan kekurangan orang lain. Anda lebih tahu tentang bahaya daripada amal. Kalau kita baca hadis, ya Allah, disebutkan ada 3 golongan. Pertama alim, kedua ahli infak, ketiga orang mati syahid, mati di antara medan pertempuran. Ternyata apa? 3 golongan ini adalah pertama kali manusia yang masuk neraka. Bahkan neraka akan dinyalakan dengan 3 orang ini. Kenapa demikian? Karena dia berilmu bukan untuk membela Allah, karena dia berinfak bukan untuk membela Allah, cari pujian, karena dia berperang sampai terputus badannya, terputus tangan dan sebagainya, bukan untuk membela Allah, tapi supaya dianggap pemberani dan seterusnya. Wah, berarti harus dibersihkan ini. Bahkan ada di antara mereka sampai sama Allah dituntun kepada surga. Setelah dilihatkan surga begitu nikmat indah, langsung muncul rughbah, senang, cinta, pengen yang kuat. Tapi setelah itu apa kata Allah? Perintahkan malaikat untuk ke neraka. Ya Rabb, kalau engkau pengen masukkan saya ke neraka, kenapa tidak langsung dimasukkan saja? Kok saya dikasih tahu surga sehingga muncul pengen, baru setelah itu Anda masuk ke neraka? Jangan ya Rabb. Apa tuh? Itu yang aku inginkan dari kamu. Bukankah kamu menampakkan amal kamu di dunia seperti untuk aku Allah, tapi tujuan kamu materi? Bukankah kamu menampakkan ibadah akhirat, tapi tujuan kamu dunia? Bukankah kamu telah menipu manusia? Kamu menipu kepada aku dan seterusnya. Ini yang aku inginkan daripada kamu. Masya Allah. Nah, ini kita nggak akan paham, ini kita nggak akan ngerti kecuali kita terus mengkaji daripada ilmu. Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah mengatakan, man, siapa orangnya yarju, dia berharap, liqa'a rabbih, ingin berjumpa dengan Allah Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal dengan amal saleh, wa la yusyrik, dan jangan mencampur baurkan tujuan amal soleh Anda ahadan, siapapun, murni Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ingat, Allah itu punya agama yang harus Anda patuhi, ngajarkan penganutnya al-khalis, murni karena Allah. Sampai bagaimana mengatakan kan min maktulin, ya, bainas sofen Allah ya'lamu biniyatihi aw kama qala. Betapa banyak. Apa dimaksudnya? Dia terbunuh di antara 2 barisan muslim wal kafir dan kafir. Akan tetapi apa? Allah lebih tahu niatnya. Dia bukan untuk Allah, bukan membela Islam, tapi dia untuk dikatakan pemberani, untuk waliyadu billah min. Jadi orang itu kalau punya ilmu, satu, dia akan lebih waspada dengan aib dirinya sendiri, karena ilmu adalah nur, cahaya.
kalau Anda dekat dengan cahaya, semakin terang cahaya tersebut, maka akan semakin nampak kotoran yang ada di baju Anda. Oh, bajuku ternyata lubang. Ternyata ada kotoran hewan, ternyata ada tinta, ternyata ada darah, ternyata. Kalau ada jauh daripada cahaya, Anda di belakang rumah sana, di bawah pohon, ya, di belakang rumah nggak ada cahaya sama sekali. Anda pikir baju Anda udah sempurna, udah baik, udah mantap, tapi dekat cahaya kelihatan semuanya. Ada kita kalau semakin ngaji ilmu, semakin banyak daripada ilmu, maka semakin nampak borok kekurangan daripada kita. Oleh karena daripada itu, buat satu aktivitas yang ketika aktivitas itu sudah kita sepakati, bismillah, jangan ada yang lain bisa mengganggu. Apa? Untuk selalu membaca ilmu. Satu, sebagai bentuk patuh kepada Allah. Allah katakan Rabbi zidni ilma. Dalam satu lain Nabi mengatakan talabul ilmi faridah. Cari ilmu hukumnya wajib. Sampai Nabi berkata utlubul ilma walau bisin, cari ilmu senajan di negara Cina. Kenapa kok Cina disebut sama Nabi? Karena hari itu Cina negara yang jauh daripada Nabi. Senajan walaupun jauh, tapi pentingnya ilmu tetap cari. Wa kaif, bagaimana kalau ilmu itu ada di daerah kita, dekat sama kita. Kita datang nggak ada biaya, nggak dipungut biaya. Kenapa kita malas? Oleh karenanya, aktivitas ilmu harus menjadi kewajiban dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Baik. Kemudian setelah ilmu itu kita akan tahu dengan aib-aib kita, celah kita, kekurangan kita, dan akan juga menampakkan kepada kita magaid aduwik, tipu muslihat daripada musuh-musuh kita. Kita ini senantiasa selalu dihadapkan kepada musuh. Setan nggak pernah tidur untuk menggoda kita. Ya, inna syaitana yajri libni adam majrad dam, kata Nabi. Setan itu masuk kepada manusia melalui apa? Perjalanan daripada darah, melalui daripada sel-sel darah. Kemudian iwaswisu fi sudu rinnas, kemudian menimbulkan was-was di hati daripada manusia. Terus inna syaitan lakum adun fatakhidu adua. Allah mengatakan setan itu selamanya musuh dan anggap dia musuh. Ini kita yang kadang-kadang orang Islam kurang kerjaan. Yang dianggap musuh bukan setan tapi saudaranya Islam. Di sini musuh kita ini setan, belum nafsu. Ya, belum nafsu. Yang nafsu itu lebih ngeri, lebih bahaya daripada setan. Itu semuanya akan terjawab daripada ilmu. Wa hadzal ilm mabsus fil kitab was sunnah. Ilmu itu semuanya akan terungkap, terbuka, ya, misteri daripada penyakit-penyakit hati kita ini akan terungkap, akan terbuka dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW serta kitab-kitabnya para ulama yang dia membahas secara detail daripada kandungan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lihat nih mereka para ulama. Mereka hidupnya nggak lepas daripada Al-Quran, tafsir, wal hadis, kemudian juga tafsir daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai di antara mereka itu sampai bergumam. Seperti Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali itu di akhir hidupnya beliau semangat mengkaji hadis. Sampai dikatakan beliau mengkaji hadisnya Al-Imam Turmudi. Ya. Al-Imam Turmudi. Sampai beliau mengatakan man indahu Jami' at-Turmudi ka'anna indahu nabiyyun yatakallam. Kata Imam Ghazali, siapa orangnya di rumah dia punya kitab hadisnya Al-Imam Turmudi, ka'anna indahu, seakan-akan di rumahnya nabiyyun yatakallam, ada nabi yang sedang ngomong. Jadi kalau bisa di rumah kita ada kitab seperti itu. Itu yang menjadi bacaan kita. Kenapa? Seakan-akan Nabi ngomong sama kita. Kita punya kitab Bukhari, kita punya kitab ini dan sebagainya. Ya, namun maaf, kadang-kadang ada seorang ulama besar
Sebentar, ada seorang ulama besar. Dikatakan dia mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ulama ini suka membaca kitabnya Imam Syafi'i. Mungkin fikihnya atau apanya. Sampai di dalam mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, dia ditegur sama Nabi. Apa kata Nabi? Kenapa kamu selalu baca kitabnya Syafi'i, tidak membaca kitabku, kata Nabi. Kaget ini. Wahyu kitabaka ya Rasulullah. Engkau katakan kau punya kitab. Apa kitab engkau ya Rasulullah? Maka dikatakan Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari kitabku ini. Kenapa kamu tidak pernah membacanya? Ya Allah, akhirnya dia bagaimana suka membaca hadis-hadis Imam Bukhari. Baik. Alhasil ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi punyalah ya kita ini aktivitas baca kitab yang benar. Ya, untuk bagaimana kita bisa mengupas isi daripada dua pusaka kita, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tahu Al-Qur'an sebagai sumber utama ilmu kita. Syariat Islam, hadis sebagai penjelas daripada Al-Qur'an. Makanya enggak ada istilah Al-Qur'annya bertentangan sama hadis, enggak ada. Hadis itu sebagai penjelas daripada isi Al-Qur'an. Kalau kita dibuat bingung untuk memahami satu ayat, maka hadis datang sebagai penjelas. Kemudian ketika kita bingung juga memahami hadis, maka para sahabat sebagai penjelas. Kalau kita bingung lagi memahami ucapan sahabat dan seterusnya, mungkin para tabi'in, mungkin para muridnya, sampai muncullah kitab-kitab yang banyak. Itu semuanya apa? Tidak pernah bertentangan sama Al-Quran sama hadis. Karena memang kita diperintahkan sama Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Is'alu, kata Allah. Hendaknya kamu tanya, hendaknya kamu jangan malu untuk mencari ilmu. Ahlal dzikri. Siapa ahlu dzikri? Ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak ngerti, atau maaf, kalau modal kamu di dalam memahami Al-Quran sama hadis kurang. Terus terang kita ini modalnya kurang. Ya, karena akan banyak menemukan kejanggalan mungkin. Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas mereka. Allah punya tangan. Halo, Allah punya tangan. Dulu waktu ada ayat turun, waman kana fi hadil a'ma fa fil akhirati a'ma wa adul sabil. Al-ayah kama qala. Siapa orangnya di dunia ini buta, maka di akhirat akan jauh lebih buta. Ada satu sahabat Nabi yang buta. Dengan ayat ini susah, ya Allah. Saya ini udah buta di dunia, tak sabar-sabar no. Delok ayat ki nek dunia buta, nek akhirat luwih buta nanti. Akhirnya bingung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menjelaskan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati hiya fis sudur. Itu bukan buta mata, tapi buta hati. Oleh karena dari sini kita butuh keterangan daripada para ulama kita yang menuntun supaya kita lebih mengerti apa yang dimaksud daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, berarti perbanyak baca kitab. Apakah hadis, apakah tafsir, apakah kitab-kitab daripada kaum. Ya, karena itu ada pembuka yang umum. Ya, para ulama kita Masya Allah, mereka di dalam menyusun kitab itu begitu ikhlas luar biasa. Karena keikhlasannya itu ngefek kepada orang yang mempelajarinya. Sampai ada seorang ulama, Al-Imam Al-Habib Hasan, ya, Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan man arada taqaddum fa'alaihi bi ulumil mutaqaddimin. Kalau kamu pengen ilmu itu terdepan, tersohor, maka jangan lupa pelajari kitab-kitabnya mutaqaddimin, orang-orang zaman dahulu. Kan orang-orang zaman dulu itu satu, lebih ikhlas, lebih murni.
nggak banyak tendensi macam-macam. Karena kita bukan sekedar alim, Pak. Perhatikan, ada satu wahyu turun kepada Nabi daripada Bani Israel. Dikatakan ada seorang alim di zaman Bani Israel, dia bisa mengarang kitab 360 kitab. Subhanallah. Bisa mengarang 360 kitab. Akan tetapi Nabi daripada alim tersebut dapat wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada si alim tadi. Apa kata Allah? Katakan sama si alim, kenapa kamu menyebar kemunafikan di atas dunia ini? Masya Allah. Berarti kitabnya sebagai penyebab untuk banyak orang jadi munafik? Iya. Bukankah kitab ini kami dasari daripada ilmu sumbernya daripada kalamullah, kalamnya Allah? Maka dikatakan karena tujuan yang nggak benar, akhirnya orang itu, ya, alhasil dari sini, jadi semakin ikhlas itu akan ngefek kepada yang membaca. Orang-orang zaman dulu itu dalam mengarang kitab luar biasa, keikhlasannya, kemurniannya, ubali judah, dia telah menuangkan seluruh kekuatannya, ya, untuk mendapatkan, untuk menyusun daripada kitab yang berdasar daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga yang baca dapat berkah, yang baca dapat manfaat, dapat berkah yang luar biasa. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan, tapi jangan asal kita belajar kepada orang yang tidak pakarnya. Ada beberapa kitab itu mungkin yang harus kita hindari. Seperti jangan terlalu dalam berbicara tentang masalah tauhid. At-tawaghul fit tauhid. Jadi terlalu mendalami tauhid. Itu nanti kalau tidak kepada pakarnya justru menjadikan zindik, kafir zindik. Ada sampai terjadi mereka masuk kepada, kalau bahasa Jawa ya Pak, manunggalin Gusti. Tahu manunggalin Gusti? Nanti mirengnya al-ittihad wal khulul. Al-ittihad wal khulul, udah menyatu. Saya ini hamba, ya Tuhan. Wah, ini repot. Itu manunggalin Gusti. Dan macam-macam. Itu karena terlalu tabaghul. Ada satu cerita. Dulu ada orang kaya gitu ya. Dia punya kebun anggur. Suatu ketika dia diperintahkan untuk menjaga kebunnya ini, anggur atau kurma gitu. Maka ada pencuri. Langsung pencuri itu diintip, didedepi, ya. Kemudian ketika lengah langsung disergap, ditangkap. Apa kata pencuri? Ada apa kamu menangkap saya? Bagaimana kamu tidak kami tangkap? Kamu mencuri. Kamu masuk lokasi daripada majikan saya. Kamu ngambil buahnya tanpa izin. Saya sebagai satpamnya, saya sebagai keamanan di sini. Kamu mencuri, harus kami tangkap. Apa jawabnya? Siapa yang mencuri? Bukankah saya ini adalah hamba Allah? Saya bisa datang ke sini adalah kekuatan dari Allah. Sementara ini yang saya datang adalah buminya Allah. Kemudian buah ini yang memunculkan juga Allah. Saya hamba Allah, ngambil di bumi Allah. Saya punya kekuatan untuk ngambil juga daripada Allah. Kenapa saya dikatakan pencuri? Terus ya apa lagi kabeh? Hah? Kabeh tak Gusti Allah. Nggih. Buyar iki, sing nangkep bingung Pak iki. Iki kok ana model ilmu anyar iki. Lek dipikir ya bener ya. Dek hambane Allah. Bisa datang ke sini kekuatan dari Allah. Yang diambil juga buah daripada bumi Allah. Yang memunculkan juga Allah, bukan manusia. Manusia cuma naruh dan sebagainya. Akhirnya ya ditangkap, kemudian sebentar jangan pergi. Saya lapor majikan dulu, masalah kamu ruwet. Dilaporkan sama majikannya. Ada orang model kayak gini, gimana majikan? Kalau tenang, saya datang. Langsung datang majikan. Udah, mana orang yang kamu maksud? Itu sebelah sana. Cepat bawa sini. Bawa sini, ambil ikat, ambil tali, diikat.
Ambil kayu yang besar, pegang kayu dari diket, langsung dikepuk, buak, pencutu api, marah-marah. Loh, kenapa marah? Iya, saya kenapa dipukul? Siapa yang mukul? Kayu dari Allah. Kekuatan juga dari Allah. Saya cuma memukul hamba Allah, bukan yang lainnya. Akhirnya dia tobat. Ya, ini kalau sudah keliru belajar ilmu. Ya, jadi jangan asal. Makanya para ulama belum mengatakan mungkin ya untuk hal-hal yang kayak gitu jangan dulu dah, belajar syariat yang benar. Ya, belajar syariat yang benar. Gimana wudhu yang benar, gimana sholat yang benar, gimana muamalah yang benar. Itu udah bilang macam-macam, tapi muamalah kerja kamu gak benar. Bukankah kamu ibadah muncul daripada kekuatan? Kekuatan muncul dari makanan. Makanan kamu dapat dari hasil kerja. Kalau kerja udah nggak bener, yang kamu makan keliru, ibadah kamu rusak semuanya. Belajar dulu. Makanya ketika Nabi berkata talabul ilmi faridah, cari ilmu itu hukumnya wajib. Yang dimaksud adalah al ilmul halal wal haram. Yang dimaksud ilmu apa? Tentang halal sama haram. Jadi kamu harus tahu dulu ini halal apa enggak, baru kamu ambil kalau halal. Ini haram, harus kamu tinggalkan. Jadi ini utama ini. Makanya talabul halal faridah ba'dal faridah. Cari rezeki dengan cara yang halal itu wajib setelah kewajiban. Jadi pelajari semuanya. Jangan, masya Allah, jangan rusak ya, jangan keliru kita di dalam memahami agama. Taib. Ya, kemudian ada lagi, tenang aja sudah. Saya akan baca semua ilmu, termasuk yang dilarang oleh para ulama. Kenapa? Saya akan ambil yang manfaat, saya akan tinggalkan yang tidak manfaat. Saya akan ambil yang saya pahami, yang kira-kira tenang, saya pasti akan tetap lurus. Apa kata beliau? Ya, dia mengatakan, nggak apa-apa bagi saya belajar ilmu, semua ilmu. Jangan berkata seperti itu. Memang kamu benar, tapi yang saya khawatirkan, kata Imam Haddad, khawatirnya kamu memahami sesuatu yang tidak sesuai jalannya. Rumah samu bener bana keliru. Ya apa ini? Kamu nganggap sudah benar, ternyata keliru. Dah, alhasil ya, dari sini jangan kita pernah lepas daripada yang namanya baca ilmu. Masya Allah. Ya, bagaimana Nabi memotivasi kepada kita. Ilmu itu bagaimana keutamaannya. Semuanya dalam tujuan apa? Supaya kita terus semangat untuk belajar ilmu. Ya, kafallah li talibil ilmi birizki. Allah akan menjamin, menanggung urusannya orang-orang yang mencari ilmu, urusan rezekinya. Man tafaqqah fi dinillahi kafallahu ma ahammah, kata Nabi. Man, siapa orangnya tafaqqah, dia mendalami fi dinillahi, seputar ilmu agama, kafallahu ma ahammah, maka Allah akan mencukupi seluruh ahamnya, seluruh keinginannya, seluruh cita-citanya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan mengirim kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau manusia itu punya dua hal, satu semangat cari ilmu, dua punya kepahaman yang luas tentang ilmu, berarti dia telah memiliki aqwal asbab. Apa itu aqwal asbab? Paling kuatnya sebab-sebab litahsili rizki, untuk mendapatkan rezeki. Dengan dua tadi, semangat dan juga mendapatkan kepahaman yang luas. Jadi kalau dia punya semangat, punya kepahaman yang luas daripada ilmu, dia telah memiliki aqwal asbab. Paling kuatnya sebab itu Nabi Muhammad yang menjelaskan. Untuk apa? Litahsili rizki, untuk mendapatkan rezeki. Sehingga dikatakan, kalau ada orang nggak punya ilmu, ambil kitab belajar.
Kalau orang nggak punya rezeki, ambil kitab belajar, insya Allah jadi sebab rezeki kamu dengan luas. Karena lebih mudah menjamin. Di sisi lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau kita masih ambekan, seurip nek dunia ya, pasti akan dapat jatah rezeki. Kalau Anda tambah cari ilmu, akan tambahan banyak bonus. Ya, banyak bonusnya, banyak tambahannya. Seperti orang itu kerja lembur, banyak tambahnya. Masya Allah, belum lagi di mana majelis ilmu adalah majelis yang luar biasa sekali, majelis yang di situ dipenuhi oleh para malaikat, majelis yang lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada 1000 menjenguk orang sakit, menjenguk daripada takziah 1000 jenazah, luar biasa majelis ilmu. Tapi di sini maaf, kadang-kadang saudara kita mereka dipalingkan, mereka nggak suka cari ilmu dengan serius. Lebih suka dengan nonton-nonton yang main-main, gak ada manfaatnya. Sehingga Masya Allah ya, thariqah ilmu adalah thariqah, cara jalur melalui ilmu adalah jalur tercepat untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dari sini ya harusnya punya aktivitas, punya wirid. Ulama-ulama kita itu baca khatam, baca lagi, baca khatam, baca lagi. Kemana kita cari nasihat kalau nggak cari ilmu? Kemana kita cari nasihat kalau bukan tidak membaca ilmu? Maka dengan ilmu terus terang ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita sedang diingatkan dan peringatan selalu memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Nah, yang jelas semoga sisa umur yang Allah berikan kepada kita bisa kita tuangkan untuk senantiasa mengkaji ilmu, membahas ilmu yang mengisi daripada waktu-waktu kita, tidak lepas daripada ilmu. Semoga daripada ilmu tersebut Allah senantiasa akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada ridha Allah, kepada wusul kepada Allah, kepada surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.